Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ayandra Muhammad Azra, NPM 1916021026, kelas reguler B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bapak Budi Kurniawan dalam mata kuliah Politik Keuangan Negara. Soal: jika Anda diminta Menteri Keuangan untuk memberi rekomendasi kebijakan dalam rangka mengentaskan masalah COVID-19 di Indonesia, dari sisi kebijakan fiskal, apa kira-kira rekomendasi kebijakan yang menurut Anda paling prioritas dari sisi kebijakan keuangan atau fiskal? Jelaskan jawaban Anda dengan tidak hanya mempertimbangkan pendekatan teknokratis, ekonomis, tetapi juga menyatakan pendekatan politis. Sebelum saya masuk ke inti bahasan, saya akan memperjelaskan lebih dulu apa itu virus corona dan dampaknya ke bagian sektor ekonomi. Virus corona sendiri tidak hanya menyerang kesehatan pada manusia, tetapi juga menyerang ekonomi pada suatu negara. Menurut World Economic Forum, yang memandang penyebaran virus COVID-19 mulai menunjukkan dampak ekonomi terhadap dunia. Banyak negara yang memprediksikan ekonominya akan resesi, termasuk Indonesia. IMF sendiri memproyeksikan bahwa 170 negara akan mengalami pertumbuhan pendapatan per kapita negatif tahun ini. Untuk itu, IMF menyarankan dalam menanggulangi COVID-19 ini tidak hanya fokus pada kebijakan domestik, melainkan juga pada kebijakan kerjasama internasional. Dan menurut IMF, kabar baiknya, hanya ada 3 negara Asia yang mampu menghadapi corona, dan Indonesia adalah salah satunya. IMF dan World Bank memperkirakan Indonesia masih bisa tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19. Indonesia sendiri menjadi salah satu dari 3 negara yang mampu bertahan dari wabah asal Cina tersebut. Sri Mulyani mengatakan Indonesia diperkirakan hanya akan tumbuh sekitar 2,3% di kuartal 2 dan 3 pada tahun ini. Sementara pertumbuhan akan membaik di kuartal 4 tahun 2020. Dampak dari pandemi COVID-19 ini membuat berbagai negara mengombinasikan kebijakan penanganan dan stimulus ekonomi yang besar. Ini disebabkan eskalasi penyebaran juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia. Menurut saya, sebelum saya masuk tentang kebijakan apa, lebih baik kita harus mengetahui bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Ini adalah kurva ekonomi Indonesia saat ini. Diketahui Indonesia sedang mengalami resesi. Resesi adalah kemerosotan atau kondisi GDP yang mengalami penurunan. Penyebab resesi adalah kondisi ekonomi global dan turunnya ekspor yang dikarenakan negara lain juga terdampak COVID-19. Cara menyelamatkan Indonesia dari resesi adalah menurunkan pajak, menurunkan harga sembako, menurunkan suku bunga, memberikan BLT, dan melakukan multiplier effect. Langkah-langkah tersebut dapat dinilai menaikkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini menjadi stabil. Yang pertama, menurunkan pajak. Yang kedua, menurunkan harga sembako agar masyarakat tidak terbebani dengan harga sembako yang mahal. Yang ketiga, menurunkan suku bunga agar masyarakat yang melakukan kredit tidak terlalu terbebani, mengingat dampak COVID-19 berpengaruh pada kondisi finansial mereka. Yang keempat, memberikan BLT kepada masyarakat yang tidak mampu atau terdampak langsung, contoh di PHK, dirumahkan, dipotong gaji, bahkan dipecat. Yang kelima, melakukan multiplier effect. Ini adalah kebijakan yang berpengaruh terhadap banyak aspek, contoh membatasi impor dan menggencarkan ekspor. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Lalu, kebijakan-kebijakan yang dapat diambil adalah yang pertama, yaitu meninjau ulang kembali APBN.
Saya akan memotong atau meniadakan sementara APBN yang bukan menjadi urgensi pada saat ini, seperti dana untuk membangun ibu kota baru, kunjungan ke luar negeri, dan pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan agar APBN tersebut dapat difokuskan untuk menanggulangi COVID-19, seperti membeli APD, bansos, dan alat tes COVID. Lalu yang kedua yaitu menurunkan pajak yang berlaku seperti PBB, pajak penghasilan, pajak kendaraan, dan pajak usaha. Hal ini dilakukan karena banyak perusahaan dan masyarakat yang mengalami kesulitan finansial karena pandemi COVID-19. Akan tetapi, perusahaan-perusahaan yang mengalami surplus pada saat pandemi COVID-19 akan tetap dikenakan pajak normal. Lalu saya akan menurunkan tarif listrik. Pajak listrik yang berada di bawah 900 watt. Hal ini dikarenakan pada saat seperti ini masyarakat akan banyak beraktivitas di rumah saja. Lalu yang ketiga yaitu memberikan denda yang terbilang besar terhadap pengiriman uang ke luar negeri. Hal ini dilakukan agar uang tetap berputar di dalam negeri, sehingga jumlah uang yang ada di dalam negeri tetap terbilang stabil. Contohnya misalnya si A ingin mengirim uang ke si B yang ada di luar negeri, akan dikenakan denda sekitar 50% dari jumlah uang yang dikirim. Nah, denda itu nanti akan masuk ke kas negara. Yang keempat, apabila grafik penularan COVID-19 sudah mulai menurun, saya akan kembali membuka perusahaan-perusahaan secara bertahap seperti perbankan, BUMN, serta koperasi. Hal ini dilakukan agar menstabilkan kembali kondisi ekonomi yang sempat anjlok saat maraknya pandemi COVID-19 dan tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19 seperti memakai masker, bawa hand sanitizer, dan membawa cairan disinfektan, juga menerapkan social distancing. Dan yang kelima, menyiapkan dana yang cukup untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Contoh seperti gelombang kedua, invasi virus, dan membeli banyak vaksin. Dari segi kebijakan politis, kita bisa menerapkan multiplier effect. Contohnya, menurunkan harga sembako, menurunkan impor, dan mempergencar penjualan produk dalam negeri. Menurut saya, pemerintah seharusnya lebih sigap dalam mengantisipasi hal ini, serta lebih serius dalam memerangi wabah virus COVID-19. Karena selama ini menurut saya, pemerintah belum cukup serius dalam hal ini. Dalam keadaan seperti ini, keterbukaan pemerintah akan data seharusnya lebih gamblang, karena masyarakat luas berhak tahu perkembangan tentang wabah ini, karena hal ini mencakup banyak orang dan bukan satu golongan saja. Dan keterbukaan pemerintah juga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap para ahli agar dapat memprediksi perkembangan tentang virus ini. Dan menurut saya, pemerintah harus meminta maaf kepada masyarakat karena terlalu lambat dalam melakukan pencegahan COVID-19 sehingga menimbulkan korban yang banyak. Dan Indonesia harus belajar dari negara yang telah melewati puncak wabah seperti Korea dan Cina yang telah melewati puncak wabah dan tetap mempertahankan ekonominya dengan baik. Dan semoga di kehidupan normal ini pemerintah dapat segera memulihkan ekonomi negara agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semoga kita semua diberi kesehatan. Akhir kata, saya ingin mengutip kata dari Presiden Ghana, yaitu ekonomi yang mati dapat dihidupkan kembali, tapi nyawa yang mati tidak akan dapat dihidupkan kembali.
Demikian adalah jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena sesungguhnya kesalahan ada dalam diri saya dan kebenaran hanyalah milik Allah. Dan semoga kita semua tetap sehat dan berada dalam lindungannya, serta dijauhkan dari bahaya yang ada di muka bumi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.